Ditampilkan pada suatu hari yang cerah, sekelompok remaja menaiki bus sekolah dengan bersukaria karena mereka akan melakukan karya wisata. Sebagian kecil dari mereka tidak terlalu bersemangat karena suasana hati yang tidak begitu baik. Tapi pada intinya, ini adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan sampai akhirnya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga selalu diberi kesehatan serta selalu berada dalam lindungannya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Unhuman, sebuah film yang rilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Marcus Dunstan, serta dibintangi oleh para aktor muda dengan akting yang mantap jiwa. Baik, jangan lama-lama, mari siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Film dimulai dengan menampilkan beberapa jam sebelum kejadian. Salah satu dari siswa yang suasana hatinya tidak begitu baik, tokoh utama kita bernama Evar. Gadis ini hanya termenung sampai akhirnya sang ibu menyadarkan dan mendesak Evar untuk menceritakan. Namun Evar mengatakan semuanya baik-baik saja dan meminta sang ibu segera berangkat kerja sebelum terlambat. Mom, stop. I'm fine. Dalam perjalanan menuju sekolah, Tamra dan Evar saling mengejek soal orang yang mereka sukai. Saat Tamra mulai terdistraksi dan mengeluh tentang kecenderungan mereka yang antisosial, Evar mencoba menyuruhnya berhenti, namun semuanya sudah terlambat karena mobil mereka menabrak sepeda dan membuat Randall terpental ke tempat sampah. Randall marah dan mulai mengeluh, tapi langsung diam begitu terpesona dengan kecantikan Tamra. Ia hampir mengajak Tamra berkencan, tapi tiba-tiba terkena botol minuman, ternyata dilempar oleh Danny yang sedang mengemudi bersama sahabatnya Han dan pacarnya Jessie. Mereka semua bertingkah sangat menyebalkan. Meskipun begitu, Tamra tetap bersikap ramah karena dia sangat ingin jadi anak yang populer seperti kelompok Danny. Evar berniat menawarkan tumpangan pada Randall, tapi Tamra menolak. Beberapa waktu kemudian di sekolah, seluruh siswa bersiap untuk pergi karya wisata. Guru olahraga mereka, Pen Lorenzo, menyita semua ponsel dan menertawakan Evar karena sampai saat ini masih belum punya ponsel. Pen juga bercanda bahwa dia harus menyita ponsel Wayne, sang sopir bus, tapi Wayne tampak tidak senang. Sebelum berangkat, Pen memberikan pidato klise tentang pentingnya hubungan dengan alam yang sesungguhnya. Setelah beberapa jam perjalanan, Pen menyadari bahwa Wayne telah mengambil jalan yang salah. Mereka berdebat sehingga Wayne terdistraksi sampai-sampai tidak memperhatikan jalan di depan. Tiba-tiba bus menabrak sesuatu dan cipratan darah memenuhi kaca depan. Karena tidak bisa melihat jalan, Wayne yang hilang arah tidak sengaja menabrak pagar dan menuruni bukit. Dia menginjak rem, tetapi bus tetap menabrak dengan keras dan membuat semua penumpang terbentur, bahkan hidung Jessie sampai patah. Tapi Pen hanya menyuruhnya menutup luka itu. Pada saat yang sama, mereka melihat sesuatu bergerak di hutan dan bus mulai berguncang ketika sesuatu tersebut menghantam bagian luar. Tiba-tiba radio menyala dan memperdengarkan peringatan dari kantor pertahanan sipil, menyuruh seluruh warga untuk segera mengungsi ke tempat perlindungan terdekat karena sedang terjadi serangan senjata kimia. Tak lama kemudian, sesuatu menghantam jendela dan meninggalkan noda darah di kaca. Sesosok manusia muncul di depan pintu dan Pen ingin membukanya. Walaupun Wayne dan para remaja lain menolak, Pen tetap nekat. Orang misterius tersebut melompat ke arah Pen dan menggigit lehernya, memperlihatkan bahwa dia adalah zombie. What was that? Watch and learn.
Para remaja panik dan bergegas menuju pintu darurat. Candace tersandung saat keluar dan terinjak-injak hingga batuk darah. Zombie itu menjatuhkan Pen dan mulai menyerang remaja lain yang tersisa dengan brutal. Ever mencoba menarik tangan Candace untuk menyelamatkan, tapi sudah terlambat karena zombie itu telah menarik kaki Candace dan membawanya kembali ke dalam bus. Sementara zombie itu terus menyerang remaja lain yang belum sempat melarikan diri. Ever lari ke dalam hutan. Dia hampir tersesat dalam kabut tebal yang aneh, tapi akhirnya berhasil menyeberangi dan bertemu lagi dengan Tamra. Mereka mendengar suara auman dari kejauhan dan memutuskan untuk terus berjalan bersama sampai menemukan sebuah bangunan. Mereka segera masuk ke dalam dan Danny terpeleset di genangan darah, lalu jatuh menimpa isi perut seekor hewan yang mati. Karena jijik, teman-temannya menolak menolong dan Danny terpaksa merangkak sendiri keluar. Mereka lalu melanjutkan pencarian dan menemukan bangunan lain yang dipenuhi suara auman serta pintu-pintu yang dibanting. Suara dari belakang juga terdengar, jadi mereka tak punya pilihan lain selain terus maju. Para remaja itu terus berdebat soal apa yang terjadi dan Danny yakin semua pendapat hanya berlebihan karena menurutnya zombie itu tidak nyata. Saat mereka mulai bertanya-tanya tentang keadaan keluarga masing-masing, suara auman semakin mendekat sehingga mereka segera berlari untuk bersembunyi ke dalam bangunan. Setelah berada di dalam, mereka berpencar untuk mencari senjata. Di dalam ruangan yang gelap, mereka menemukan boneka-boneka seram yang dikelilingi lilin dan juga beberapa alat yang bisa berguna. Mereka pun mulai memindahkan benda-benda besar dan furnitur untuk menutup semua jalan keluar. Ketika sedang mengamankan jendela, Tamra mengira melihat seseorang di luar dan mendengar suara teriakan perempuan. Lamunannya terputus gara-gara komentar bodoh dan kasar dari Han. Steven menyadari bahwa Ever terlihat gugup, lalu ia bersumpah akan melindunginya. Ia mengaku sudah berpengalaman karena sering bermain permainan papan. Hah? Mereka membicarakan betapa jahatnya anak-anak populer dan Randall menyebut bahwa Ever bisa saja kehilangan Tamra karena mereka. Sementara itu, Jesse sedang mencoba membujuk Tamra agar lebih sering berkumpul dengan gengnya daripada bersama Ever yang bukan siapa-siapa. Setelah mereka selesai mengamankan bangunan, terdengar suara Candace yang meminta tolong. Ever melihat keluar untuk memastikan bahwa itu memang Candace, jadi dia ingin menolongnya. Namun Randall menghentikan sambil menunjuk ke arah zombie yang sudah muncul di dekat pintu. Semua orang pun mundur ketakutan dan menunggu sampai makhluk itu pergi. Ever kembali mengintip dan melihat zombie itu memanjat ke atas sebuah van untuk mengawasi Candace dari kejauhan. Dia bersikeras bahwa mereka harus membantu, tapi semua orang menolak karena terlalu beresiko. Saat zombie itu melompat turun dari van, Ever langsung membuka jendela dan memanggil Candace. Candace pun mulai berlari ke arah bangunan, dan Ever mencoba membuka pintu, namun yang lain tidak membantunya. Si zombie akhirnya menerjang Candace hingga jatuh, dan pada saat yang sama, Wayne yang sudah bermutasi muncul di depan pintu. Ever mundur ketika Wayne berusaha mendobrak dan menyelipkan kepalanya ke dalam lubang. Tiba-tiba pintu pun roboh setelah para zombie melempar tubuh Candace ke arahnya. Wayne menerobos masuk dan zombie lainnya menghancurkan dinding untuk ikut masuk. Danny menyerang Wayne dengan papan kayu untuk menciptakan peluang sehingga para remaja mulai berlari hingga menemukan ruangan lain. Mereka kesulitan karena Wayne terus mendorong dari sisi lain, tetapi akhirnya berhasil mengunci pintu. Ketika lampu dinyalakan, mereka menemukan dinding penuh grafiti dan stik bercahaya di lantai, menunjukkan tempat itu pernah dipakai untuk pesta. Jesse mundur dan menjerit ketika dia menabrak sesuatu, namun itu ternyata hanya Ryan, teman sekelas mereka yang bersembunyi di balik tirai.
Ryan menjelaskan bahwa dia melihat monster-monster menyerang para remaja lain yang kemudian mengubah perilaku yang mana sepertinya mereka telah terinfeksi. Meskipun begitu, Danny tetap tidak percaya bahwa zombie itu nyata. Tiba-tiba zombie yang pertama menyerang, membuka pintu belakang dan membawa lebih banyak kawanan. Para remaja pun bergerak menuju pintu masuk, tetapi Wayne dan makhluk lain sudah menanti di sana. Dengan panik, mereka mulai membuka semua tirai untuk mencari jalan keluar lain. Saat zombie semakin dekat, mereka melihat lubang di dinding dan Randall menghancurkan papan yang menutupinya sampai terbuka. Sementara itu, Han yang tertinggal mencoba menyerang para zombie sambil memohon bantuan pada sahabatnya. Ketika para makhluk itu mulai mengepung, Danny akhirnya turun tangan untuk menolong. Dia melancarkan serangan dan mulai menggila. Tapi sayangnya, Han tetap diseret oleh kawanan makhluk buas sehingga Danny harus kabur. Sementara itu, Ryan mencoba menyusup lewat lubang, namun tubuhnya terlalu besar dan kini mulai berdarah. Ever mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga Ryan berhasil jatuh ke sisi lain meski lukanya makin parah. Ever juga terjatuh ke dalam lubang dan salah satu zombie mencoba melompat ke arahnya. Beruntung, Danny kembali menarik dan menjauhkan zombie itu, lalu melemparkannya sebelum bergabung lagi dengan kelompok. Dan akhirnya, Randall menutup lubang itu kembali dan mereka semua terus berlari. Di ruangan berikutnya, mereka menemukan banyak manekin menyeramkan dan boneka badut. Danny sangat terpukul akibat kehilangan Han dan menyalahkan Ever karena telah menarik perhatian para zombie. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa manekin-manekin itu menyerupai mereka dan menyimpulkan bahwa mereka memang sengaja dijadikan target. Pada momen ini, Ever merasa terguncang saat melihat bahwa manekin miliknya tidak memiliki tulisan apapun di wajah. Lalu tiba-tiba Wayne menerobos masuk dari balik boneka-boneka itu dan para remaja menghindar begitu melihat bayangannya di cermin. Para lelaki gagal menghentikannya dan Wayne sempat mengoleskan darah ke lengan Tamra sebelum Randall menghantam kepalanya. Randall tidak berhenti memukul, dia terus menghantam kepala Wayne dengan penuh kemarahan sampai tubuh itu tidak bergerak lagi. Ryan dan Tamra memuji dan bahkan Tamra memeluk Randall. Ever melihat benda-benda yang jatuh dari saku Wayne dan menunjukkan bahwa dia telah mengkonsumsi banyak zat ilegal sebelum bermutasi, lalu Ever mengambil pemantik milik Wayne dan menyimpannya. That's fucking amazing. Wayne was on everything. Can't believe they let this guy drive. Tiba-tiba Danny mulai batuk dan mengatakan bahwa tubuhnya terasa dingin. Randall penasaran apakah dia terluka, lalu Danny membuka kaosnya dan memperlihatkan bahwa salah satu zombie telah melakukan sesuatu ke tubuhnya saat perkelahian. Setelah mengambil jaket dari manekin yang menyerupainya, Danny menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan Han. Saat menuruni tangga, Danny merasa pusing dan terpaksa merangkak untuk mencapai lantai berikutnya. Yang lain mengikutinya dan Ryan menawarkan air sambil memanggilnya Daniel alih-alih Danny. Hal ini memicu amarah Danny yang langsung mendorong Ryan ke dinding sambil mencaci maki. Lalu ia mulai meluapkan emosi, mengatakan bahwa telah kehilangan segalanya dan harus benar-benar berubah agar tidak lagi jijik pada siapa dirinya sendiri. Mendadak, Wayne menerobos masuk lewat pintu dan semua orang menyingkir. Dia langsung menerjang Danny dan keduanya terjatuh lewat jendela. Kelompok itu melihat ke bawah, melihat tubuh Wayne dan Danny tergeletak tak bergerak sehingga mereka mengira keduanya tewas. Saat Jesse menangis, Ryan berkata bahwa dulunya Danny bukan orang brengsek. Bersamaan dengan itu, tubuh Danny mulai berputar aneh hingga akhirnya dia berdiri dan berlari lagi. Suara Oman terdengar dari kejauhan dan kini setelah Danny tidak ada, Randall memeluk Jesse. Dia berjanji akan melindungi. Menurut Randall, hutan terlalu berbahaya dan mereka sebaiknya bersembunyi di dalam gedung. I don't know.
Namun Ever mengingatkan bahwa mereka tidak punya makanan, air, dan tidak ada yang akan menemukan mereka jika terus berdiam di sana. Jadi harus keluar untuk mencari bantuan. Rencananya adalah memancing semua zombie ke satu sisi gedung, lalu kabur lewat sisi lain, berharap mereka bisa menemukan bus dan ponsel-ponsel mereka. Saat Randall mencoba membantah, Ever menegaskan bahwa dia tidak butuh izin dari siapapun. Dia lalu mengikat beberapa kaleng cat dan menyalakannya dengan pemantik milik Wayne. Dia melemparkan kaleng-kaleng itu ke arah fan di luar, menciptakan kobaran api yang menarik perhatian para zombie. Ketika Ever meninggalkan kelompok, Tamra mencoba menghentikan, tapi Ever menyalahkan Tamra karena telah mengabaikannya demi bergabung dengan anak-anak populer, bukannya memberikan dukungan kepada sahabat. Ever terus melangkah dan secara mengejutkan, Steven memutuskan ikut dengannya. Mereka membuka barikade dan berhasil keluar bangunan, lalu segera menuju bus dan masuk melalui pintu belakang. Ever terkejut ketika melihat lengan menyembul dari kursi, tapi ternyata itu hanya tubuh Pen. Dia berhasil menemukan tas milik guru mereka. Sayangnya segera merasa hancur saat melihat semua ponsel sudah rusak akibat serangan. Ever menangis karena menyadari bahwa rencananya sia-sia dan mengakui bahwa dia merasa gagal dalam hidup. Steven pun mengakui bahwa dia juga punya rasa tidak percaya diri dan mereka pun mulai saling memahami. Ketika mereka hendak itu, Ever menyadari radio bus berbunyi. Dia memeriksanya lebih dekat dan menemukan sebuah kaset yang berisi pesan darurat mengkonfirmasi bahwa semua ini telah direncanakan. Tiba-tiba Steven menyuntikkan sesuatu ke bahu Ever dan minta maaf, mengatakan bahwa seharusnya Ever tidak mengetahui semuanya. Tubuh Ever langsung lumpuh dan ia terjatuh. Lalu Randall muncul memberi selamat kepada Steven karena sudah menjalankan rencana dengan baik. Jadi ternyata semua dimulai sekitar beberapa minggu lalu. Ketika Randall mendekati Steven dengan sebuah rencana, Randall ingin menakut-nakuti anak-anak populer karena kelakuan mereka yang jahat, lalu menyelamatkan para gadis agar mendapat perhatian. Steven setuju membantu dan mereka pergi ke sebuah bangunan kosong untuk bekerja sama sambil menghias semua ruangan agar tampak menyeramkan. Randall mengungkapkan bahwa seorang pengedar bernama Chip juga akan membantu mereka. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang. Randall memarahi Chip yang ternyata adalah zombie yang menghabisi Pen. Padahal seharusnya Chip hanya membuat Pen pingsan dan ya, ini membuat Randall kesal. Saat Chip membuka topengnya, Ever mulai berhalusinasi dan melihat Pen mengatakan bahwa wajah Chip terlihat familiar. Ia pun teringat bahwa pernah melihat Chip berada di dekat bus di sekolah. Kilas balik pun berlanjut dan memperlihatkan bahwa Wayne juga termasuk bagian dari rencana ini. Dia merupakan salah satu pelanggan Chip dan bergabung karena sejak kecil selalu diganggu oleh Pen. Selain itu, terungkap pula bahwa kecelakaan di jalan ternyata disebabkan oleh Chip yang melemparkan balon berisi darah ke arah bus. Semua zombie yang menyerang adalah teman-teman sekelas mereka dari bus yang telah disuntik Chip dengan zat hijau kuat dan membuat orang menjadi lambat, bodoh, dan mudah dikendalikan. Lalu kini terungkap Wayne adalah orang yang dengan sengaja menghancurkan semua ponsel. Di dalam bus, ketiga lelaki itu terus berdebat dan Steven marah karena Chip sebelumnya menjanjikan bahwa zat hijau itu tidak akan membahayakan. Chip bersikeras hal itu benar dan menyatakan bahwa tak satu pun dari mereka akan mengingat kejadian ini saat bangun nanti. Mendengar percakapan itu membuat Ever sadar bahwa zombie yang menyerangnya tadi sebenarnya sedang meminta tolong. Lalu Chip mengungkapkan bahwa semua korban suntikan sedang dikurung dalam sebuah kandang dan kini saatnya mengakhiri semuanya. Ia mulai berpidato tentang orang-orang brengsek yang mengganggunya di sekolah dan bahwa mereka harus dihentikan agar siklus ini tidak berulang. Saat ia mengenakan sarung tangan penuh jarum suntik, Steven langsung panik karena bagian itu tidak pernah disebut dalam rencana. Lelah dengan pertengkaran, Randall mengungkapkan bahwa ia akan kembali ke Tamra dan meminta maaf kepada Steven. Karena rencana sudah mulai kacau, Randall menganggap mereka tidak punya pilihan selain membunuh semua orang agar tidak masuk penjara. Steven kembali panik. Ya, Randall segera menenangkannya dengan berkata bahwa mereka bisa menyalahkan para gadis.
Setelah Steven pergi bersama Randall, Ever menangis sambil memperhatikan Chip yang sedang merokok. Ia berhalusinasi melihat Penn yang menyuruhnya melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Ever memaksa tubuhnya untuk merangkak, namun saat hampir mencapai pintu belakang, Chip menarik gadis itu dan melemparkannya ke kursi. Halusinasi Penn kembali muncul dan menyuruhnya mengingat kembali pesan sang ibu untuk selalu mengambil keputusan terbaik, yang mana dalam hal ini adalah melawan. Mata Ever mulai bersinar merah, lalu melancarkan serangan brutal yang tak terbayangkan. Di bangunan, Randall yang frustrasi menghancurkan miniatur rencana mereka, lalu ia menunjukkan kandang yang berisi para korban kepada Steven dan mengatakan bahwa ia punya rencana baru untuk membunuh mereka semua. Han mengutuk Randall sebelum akhirnya disuntik juga. Setelah semua siswa dalam kandang disuntik, Randall meminta Steven membuka pintu pada saat yang tepat, lalu ia meninggalkan ruangan untuk menemui Tamra. Randall mengatakan bahwa Ever telah tewas dan memeluk Tamra yang menangis. Saat mereka menemukan Ryan dan Jesse, para siswa dalam kandang mulai mengamuk dan meminta tolong pada Steven. I'll be just another rando. Stop talking. Mendengar teriakan itu, Randall mengatakan kepada yang lain bahwa suara itu berasal dari para zombie yang telah membunuh teman-teman mereka, dan para zombie itu harus dihabisi demi membalas kematian teman-teman mereka. Randall menunjukkan tas berisi senjata dan mulai membagikannya, bahkan ia mengambil sebilah pedang, tapi tak menjelaskan dari mana senjata itu, meski teman-teman mulai curiga. Randall membuka pintu untuk membiarkan para zombie masuk. Pada saat yang sama, Steven membuka kandang. Namun pada saat yang sama pula, tokoh utama kita muncul dan langsung menutup kembali kandangnya sambil meminta yang lain untuk berhenti. Pembuluh darah di tubuhnya tampak menghitam, membuat Jesse mengira bahwa Ever sudah menjadi zombie. Saat Randall mencoba mempengaruhi teman-teman untuk menyerang, Ever justru mengungkap semua detail rencana dan Danny membenarkan di dalam kandang, sehingga Jesse dan Ryan lega mengetahui bahwa Danny sudah kembali normal. Lalu Ever meminta dukungan Tamra. Tamra kemudian memukul kepala Randall hingga tubuhnya terhempas ke tirai. Saat tirai itu jatuh, terlihat lukisan dinding yang menggambarkan Randall sebagai pahlawan dan Tamra memegang kakinya, sementara Steven digambarkan melindungi Ever. Saat Steven mencoba menyerang Ever dengan suntikan, para siswa dalam kandang menariknya ke dalam dan Ever membantu mendorong Han dan Danny keluar, lalu membiarkan yang lain memukuli Steven. Saat teman-teman bersatu kembali, Randall hendak menyerang Ever dengan pedang. Jesse melemparkan linggis padanya dan Ever berhasil menangkis semua serangan. Kemudian Tamra maju dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bersama orang seperti Randall. Dengan marah, Randall menghancurkan senjatanya dan bersiap membunuhnya, tapi Danny segera maju untuk melindungi. Ever melempar linggis itu kembali ke arah Jesse yang langsung menggunakannya untuk menjatuhkan Randall. Namun Randall segera bangkit dan kembali menyerang Ever. Pada saat itu, Ever mengungkap bahwa ia telah mengenakan sarung tangan suntikan milik Chip dan langsung menusukkannya ke wajah Randall sebelum mendorongnya jatuh dari tangga. Setelah itu, baik Ever maupun Danny muntah karena zat yang sebelumnya disuntikan mulai keluar dari tubuh mereka. Danny meminta maaf kepada semua orang karena selama ini telah bersikap menyebalkan. Tiba-tiba, Randall muncul kembali dalam kondisi overdosis, tapi Ever tidak merasa takut karena seluruh siswa sudah mulai pulih dan siap untuk melawan. Ryan ikut bertarung dan memukuli Randall dengan brutal sampai dia tumbang, membuat Tamra memujinya karena hebat. Karena sudah merasa lebih baik, Ever akhirnya menyerang wajah Randall dengan handle pedang dan berhasil menjatuhkannya.
Beberapa jam kemudian, Wayne terbangun dalam keadaan terikat di luar, sedangkan Steven dan Randall diikat di depan mural. Ryan membawa Danny dengan gerobak dorong, dan Danny meminta untuk memanggilnya Daniel karena mereka kini berteman lagi. Han yang bingung diberitahu oleh Danny bahwa dulu ia pernah ikut dalam camp penurunan berat badan bersama Ryan, tapi setelah kurus, Danny berubah menjadi orang yang menyebalkan. Jesse kemudian berteman dengan Candace, dan seluruh kelas kini tampak akur tanpa perbedaan antara siswa populer dan siswa yang dianggap pecundang. Film pun ditutup dengan menampilkan Ever dan Tamra saling meminta maaf atas sikap mereka belakangan ini dan mengakui bahwa mereka saling membutuhkan lalu berpelukan. Setelah mengeluarkan Maya Chip, mereka bekerja sama untuk memperbaiki bus agar bisa meninggalkan hutan, namun tiba-tiba mereka semua menjerit saat Pen Lorenzo terbangun. Lalu ditampilkan juga beberapa minggu kemudian, seorang guru meminta Steven dan Randall bekerja untuknya guna menangani siswa-siswa yang suka membangkang, karena berpikir apa yang telah dua remaja itu kerjakan sangatlah luar biasa. Dan tamat. Mungkin tampak seperti horor remaja biasa saat dimulai, sekelompok siswa terasing, perundungan, bus yang terguling, lalu muncul makhluk-makhluk haus darah. Namun ketika tirai ilusi disingkap, film ini memperlihatkan wajah aslinya, bukan tentang invasi zombie, melainkan tentang kemanusiaan yang hilang karena luka sosial yang tidak diobati dan balas dendam yang menyamar jadi eksperimen moral. Ya, film ini menggiring kita untuk percaya bahwa para siswa diserang oleh wabah zombie. Namun menjelang pertengahan, muncul kebenaran pahit, semuanya adalah rekaan semata, dua siswa terpinggirkan. Randall dan Steven merancang seluruh simulasi zombie apokalips menggunakan zat kimia yang dapat mengubah perilaku manusia, semacam obat haram lah. Targetnya adalah guru dan teman-teman yang telah membuli atau mengabaikan mereka. Rencana ini bahkan hendak didokumentasikan dalam video-video yang mereka anggap sebagai semacam eksperimen sosial. Tidak hanya itu, zat kimia yang disiapkan Randall terbukti bekerja secara tidak stabil, membuat banyak korban menjadi agresif tanpa bisa membedakan realita dan ilusi. Dalam arti simbolis, ini menunjukkan bagaimana trauma psikologis dan kemarahan yang terpendam dapat mengubah seorang menjadi monster dalam kehidupan nyata. Terdapat dinamika karakter yang kompleks dan penuh makna. Masing-masing tokoh mempresentasikan tipe manusia yang lahir dari tekanan sosial berbeda, dan dalam krisis, mereka terpaksa memperlihatkan wajah asli mereka. Bukan hanya siapa yang bertahan hidup, tapi siapa yang mampu mempertahankan sisi manusianya yang diuji. Ever menjadi tokoh transformasi utama. Awalnya ia hanya siswi pendiam yang merasa terjebak antara popularitas dan kejujuran, tapi ketika rahasia mulai terbuka dan nyawa dipertaruhkan, Ever menemukan kekuatannya sendiri. Dia melawan bukan karena ingin jadi pahlawan, melainkan karena menyadari bahwa diam berarti ikut menyuburkan kekerasan. Tamra, yang semula adalah sahabat Ever, mencerminkan kebingungan moral remaja dalam lingkungan sosial yang toksik. Dia memilih popularitas dan memihak kubu yang terlihat lebih aman, tapi saat krisis datang, ia pun harus memilih bertahan dengan ilusi atau menghadapi kebenaran. Randall dan Steven, meski antagonis, tidak digambarkan sebagai penjahat murni. Mereka korban sistem yang sama, perundungan, pengabaian dari para guru, dan masyarakat yang tak peduli. Tapi keputusan mereka untuk membalas dengan teror membalikkan keadaan. Mereka ingin diperlakukan lebih manusiawi, namun sayangnya justru kehilangan rasa kemanusiaan dalam prosesnya. Meskipun disajikan dengan gaya horor remaja yang penuh darah dan ketegangan, film ini menyelipkan banyak lapisan makna visual dan simbolis yang menggambarkan kondisi psikologis para karakternya. Elemen-elemen lingkungan, perilaku, dan bahkan objek dalam film ini bisa dilihat sebagai representasi metaforis dari luka sosial yang lebih dalam. Berikut beberapa simbol yang paling mencolok. Zat kimia sebagai metafora luka batin. Efek senyawa yang memicu kekerasan mewakili betapa rapuhnya kendali diri saat seseorang dibiarkan tenggelam dalam rasa sakit tanpa bantuan. Zat ini memperlihatkan bahwa trauma yang dipendam bisa berubah menjadi destruktif jika tak ditangani secara sehat. Gedung tua dan lorong gelap bukan sekedar setting muram, tapi refleksi dari batin para karakter, penuh bayangan, jalan buntu, dan kesepian. Tempat-tempat ini menguatkan atmosfer ketidakpastian dan kekacauan yang dialami para karakter.
Keseluruhan panggung buatan oleh Randall dan Steven, walaupun tidak ada rekaman video eksperimen secara eksplisit, niat mereka untuk menciptakan situasi bisa merekonstruksi kebenaran versi mereka, menyiratkan kritik terhadap budaya yang lebih tertarik pada pengakuan sosial daripada penyembuhan. Ini menjadi komentar tajam bahwa bagi sebagian orang, penderitaan bukan lagi sesuatu yang perlu dipulihkan, tapi sesuatu yang perlu dipamerkan agar mendapat perhatian. Pada bagian ending, Ever akhirnya berhasil mengalahkan Randall yang secara metaforis telah terinfeksi oleh ciptaannya sendiri, yaitu zat kimia dan ideologis balas dendam. Pertarungan mereka bukan semata-mata fisik, melainkan benturan keyakinan. Randall percaya bahwa dunia pantas mendapat semacam pelajaran ekstrim dan bahwa ketakutan adalah bentuk keadilan yang sah. Sedangkan Ever justru menolak narasi tersebut dengan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Meskipun rencana Randall dan Steven akhirnya gagal dan para korban berhasil selamat, tidak ada kepastian bahwa sistem yang melahirkan kekerasan ini akan berubah. Inilah inti dari judul film, bukan sekedar tentang tidak manusiawi, melainkan tentang bagaimana manusia dapat kehilangan jati diri saat empati dan hubungan sosial terkikis. Film ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekedar luka ringan, melainkan akar yang bisa menumbuhkan kekacauan dalam bentuk ekstrim, bahwa upaya mencari pembenaran melalui kekerasan justru akan melahirkan luka baru, dan bahwa menjadi manusia sejati berarti mampu memilih belas kasih di tengah kemarahan, serta berani memutus rantai kekerasan sebelum kita sendiri berubah menjadi monster berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!